Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Asra Arfan Fatan Ismail di channel kesayangan teman-teman semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas terkait instrumen penghimpunan dana dan produk jasa yang ada pada perbankan syariah dengan mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung kita ke materi yang pertama yakni terkait penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana bisa kita bagi ke dalam ketiga kategori. Yang kategori pertama yakni ada tabungan, yang kedua ada giro, dan yang ketiga ada deposito. Nah, apa sih bedanya? Gimana sih bedanya? Nah, oke. Jadi pertama, tabungan. Jadi tabungan itu adalah penyimpanan yang kapanpun bisa ditarik menggunakan kartu ATM. Jadi teman-teman yang sudah ada kartu ATM-nya mungkin sudah tidak apa namanya, sudah tidak asing lagi dengan tabungan ini. Jadi kapanpun bisa kita tarik, kita pergi ke ATM, kita bisa menarik dana kita, itu yang disebut dengan tabungan. Dan selanjutnya ciri dari tabungan itu adalah pembatasan penarikan tunai dan transfer. Jadi kalau kita mau mentransfer atau menarik dari ATM misal, tentu ada batasannya. Ada batasannya tuh. Nah, berbeda dengan giro. Nah, ini giro, selanjutnya giro. Giro adalah penyimpanan yang kapanpun bisa ditarik menggunakan cek dan bilet giro. Nah, cek ini adalah suatu kertas yang berisi nominal ketika kita ingin melaksanakan transaksi gitu. Nah, namun minusnya di giro ini kita tidak bisa menariknya di ATM. Kan sekarang ATM dia banyak sudah ada di mana-mana. Nah, kalau kita mau menarik giro, kita tidak bisa tarik di ATM. Namun kita harus menariknya, kita harus pergi ke bank. Kita harus pergi ke bank. Namun plusnya dia tidak ada batasan jumlah transaksi. Jadi kita mau melakukan transaksi seberapa banyak pun bisa selama itu kita menggunakan penghimpunan dana giro. Oh, itu tadi tabungan, giro, dan selanjutnya ada deposito. Deposito adalah penyimpanan berjangka. Nah, jadi deposito juga ini adalah suatu bentuk investasi, teman-teman. Jadi, kalau kita simpan dana kita di deposito selama waktu 1, 3, dan 6 bulan, maka dana teman-teman ini akan meningkat begitu sesuai dengan berapa persen berapa persen yang diberikan bank untuk teman-teman semua. Nah, namun biasanya lebih lama waktunya, misal waktunya 6 bulan, teman-teman simpan dana teman-teman 6 bulan, maka persenannya juga akan lebih banyak. Jadi misalnya kalau teman-teman punya uang 100 juta, di depositonya ada tertera 5% dalam waktu 6 bulan atau setengah tahun, maka teman-teman ketika menyimpan dana teman-teman sebanyak 100 juta di bank tersebut, kemudian teman-teman ambil dalam waktu 6 bulan kemudian, maka dana teman-teman akan menjadi 105 juta gitu. Dan tentu ini dana teman-teman akan aman begitu. Jadi ketika bank tersebut mengalami kerugian atau mengalami kebangkrutan atau pilot, nah, dana teman-teman dijamin 100% aman begitu. Oke, itu tadi penghimpunan dana. Selanjutnya kita akan membahas produk jasa pada perbankan syariah. Nah, produk jasa pada perbankan syariah ini ada empat ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada transfer. Jadi sebetulnya ada banyak produk jasanya, tapi yang akan kita bahas hanya empat pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada transfer. Transfer atau kiriman uang adalah salah satu bentuk pelayanan atau jasa yang diberikan bank kepada masyarakat untuk memudahkan nasabah mengirimkan sejumlah uangnya kepada pihak lain yang berada di suatu tempat atau wilayah yang berbeda. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing juga mendengar kata transfer ini. Teman-teman juga mungkin sering melakukan transfer, mengirim, intinya mengirim gitu. Nah, ini mungkin di sini teman-teman saya tidak yang jelas-jelas seperti ini mungkin saya tidak akan jelaskan secara lebih rinci lagi karena atau saya tidak akan jelaskan ulang, teman-teman bisa baca, bisa pause kalau memang kecepatan nantinya. Karena saya akan fokus membahas terkait mekanisme dari transfer ini. Karena materinya di sini cukup banyak, jadi agar mengefisiensikan waktu juga, saya akan fokus terkait membahas terkait mekanisme saja. Nah, ini juga tadi ada pihak dalam mekanisme transfer, ada 4 pihak. Jenis transfer, ada transfer keluar, transfer masuk. Pilihan melakukan transfer bisa di
melalui setoran tunai pada bank, bisa melalui ATM, melalui m-banking, melalui internet banking. Nah, ini mekanismenya. Jadi, pertama mekanisme transfer menggunakan mekanisme kantor yang sama gitu. Jadi saya yang berada di Kendari ketika ingin mentransferkan uang saya kepada teman saya yang ada di Makassar, maka saya bisa mentransferkan menggunakan kantor yang sama atau bank yang sama. Jadi saya mentransfer misal di sini melalui Bank BRI, saya mentransfer uang saya melalui Bank BRI. Kemudian Bank BRI yang ada di Kendari ini mentransfer dana saya ke Bank BRI yang ada di Makassar. Kemudian ketika teman saya pengen menarik, maka dia bisa mengambilnya di Bank BRI Makassar. Nah, itu yang kantor yang sama. Dan yang kedua, pada kantor yang berbeda. Nah, kantor yang berbeda ini bisa melalui dua mekanisme atau melalui dua cara. Yang pertama, Bank BRI Bank BRI Kendari mentransfer langsung ke Bank BRI yang ada, Bank BNI yang ada di Makassar, ataupun Bank BRI Kendari juga bisa mentransfer terlebih dahulu ke Bank BRI Makassar, kemudian nanti Bank BRI Makassar yang mentransfer ke Bank BNI, gitu. Nah, ini juga yang disebut dengan clearing. Nanti ini kita akan bahas clearing lebih spesifik, lebih jelas gitu. Ini yang dimaksud dengan clearing ya. Teman-teman bisa ada gambaran lah sedikit terkait apa itu clearing. Jadi bisa langsung dari Bank BRI ke Bank BNI Makassar, bisa juga dari Bank BRI Kendari ke Bank BRI Makassar dulu, kemudian nanti Bank BRI Makassar meneruskan ke Bank BNI Makassar. Nah, ini bisa dilihat manfaat transfer ini juga. Nah, oke. Itu saja terkait transfer. Jadi selanjutnya produk jasa yang kedua adalah inkaso. Oke teman-teman, tadi sedikit agak putus ya. Kita lanjut ke materi kita, materi yang kedua produk jasa. Yang kedua, yang tadi yang pertama kan ada transfer, yang kedua adalah inkaso. Nah, ini materi yang agak sedikit berat, semoga teman-teman bisa paham dengan cara saya menjelaskan begitu. Jadi, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk si pemberi amanat. Jadi ini ada warkat yang bisa diinkasokan atau apa itu warkat? Warkat adalah surat-surat berharga. Jadi seperti misal cek, bilet giro, kwitansi, faktur dan lain sebagainya. Ada jenis-jenis yang bisa diinkasokan. Jenis inkaso masuk, ada juga jenis inkaso keluar. Nah, teman-teman bisa pause kalau pengen lihat. Selanjutnya ada transaksi inkaso. Nah, dalam transaksi inkaso nanti ada yang namanya bank prakarsa, ada bank pelaksana. Jadi, bank prakarsa adalah bank yang berfungsi untuk menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan. Nah, kemudian bank pelaksana yang melaksanakan penagihan kepada nasabah atau pihak ketiga berdasarkan amanat dari cabang atau bank prakarsa. Jadi bank pelaksana nanti yang akan turun terjun untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dari Bank Pramakarsa. Oke, langsung saya ke mekanismenya, mungkin teman-teman bingung juga. Nah, langsung saja mekanismenya seperti ini. Mekanisme yang digunakan, mekanismenya di sini ada dua. Pertama mekanisme ketika bank sesama bank, dan yang kedua mekanisme ketika berbeda bank. Nah, misal kita ambil contoh. Jadi teman-teman, misal Bank A di Kota Makassar, sebelum tulis di sini anunya penjelasannya, tapi saya akan coba jelaskan secara lisan. Jadi Bank A Kota Makassar menerbitkan sebuah cek yang diberikan kepada nasabah. Kita sebut saya rekening nasabah. Nah, yang diberikan kepada nasabah. Nah, kemudian nasabah Kota Makassar ini dia pergi ke Kota Kendari tanpa membawa uang yang cukup. Jadi dia membawa cek tadi, membawa selembar cek yang berisi uang ratusan juta misal. Jadi karena uang tunainya kurang, maka dia rekening nasabah ini membutuhkan uang. Maka nasabah ini mengajukan diri menggunakan ceknya. Jadi mekanisme transaksi inkaso ini adalah transaksi menggunakan giro ya teman-teman. Jadi nasabah tersebut membutuhkan dana, membutuhkan uang, maka dia menyerahkan ceknya tadi kepada Bank A di Kota Kendari. Nah, dia menyerahkan ceknya tadi di Bank A di Kota Kendari. Nah,
Kemudian Bank A Kota Kendari mengirimkan cek tersebut ke Bank A yang ada di Kota Makassar. Karena kemudian dicek, kemudian dicek itu ceknya, kemudian dicek itu ceknya apakah sudah memang benar-benar cek yang dikeluarkan oleh Bank A yang ada di Kota Makassar atau bukan. Setelah dikonfirmasi bahwa memang cek tersebut dikeluarkan oleh Bank A yang ada di Kota Makassar, maka dana yang ada di rekening nasabah tersebut akan dikurangi dananya, akan dikurangi. Kemudian dana yang dikurangi tadi dananya dikurangi, kemudian dana yang dikurangi tersebut dikirim ke Bank A yang ada di Kota Kendari. Ya, Bank A di Kota Kendari, kemudian Bank A Kota Kendari memberikan dana tersebut kepada nasabah yang ada di Kota Kendari. Gitu. Karena nasabahnya tadi ini kan orang Makassar, tapi dia ke Kendari karena suatu hal tidak ada uangnya, dia membutuhkan uang, maka dia mencairkan ceknya. Maka seperti inilah transaksinya. Gitu. Ada gambaran nggak? Kalau kurang jelas teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jadi setelah Bank A tadi ceknya sampai di Bank A akan memberikan uang tunai tersebut kepada nasabah. Oke, kita lanjut ke mekanisme inkaso yang kedua, yakni mekanisme inkaso yang berbeda bank. Setelah kita membahas tadi mekanisme inkaso yang sesama bank, kita lanjut ke mekanisme inkaso yang berbeda bank. Jadi, saya berikan contoh lagi, tidak jauh beda dengan inkaso yang sesama bank. Jadi, ada nasabah dari Bank B yang ada di Kota Makassar, dia pergi ke Kendari. Dia pergi ke Kendari, tapi di Kendari tidak ada Bank B untuk bisa mentransfer seperti mekanisme yang pertama. Namun dia bisa menggunakan mekanisme inkaso yang berbeda bank. Jadi nasabah Bank B yang ada di Kota Makassar, dia ke Kendari, dia bisa ketika ingin mencairkan ceknya bisa memberikan cek tersebut kepada Bank A terlebih dahulu, Bank A yang ada di Kota Kendari. Kemudian nanti Bank A yang ada di Kota Kendari memberikan cek tersebut ke Bank A yang ada di Kota Makassar. Nah, setelah Bank A yang ada di Kota Makassar menerima cek tersebut, dia akan memberikan lagi ke Bank B yang ada di Kota Makassar, tempat tujuan atau tempat lahirnya cek tersebut. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi bahwa cek tersebut memang dikeluarkan dari Bank B yang ada di Kota Makassar, maka saldo dana dari nasabah tersebut akan dikurangi. Nah, sama seperti tadi yang mekanisme yang pertama. Kemudian setelah saldo dikurangi, maka Bank B Kota Makassar akan memberikan dana kepada Bank A yang ada di Kota Makassar. Nah, kemudian Bank A yang ada di Kota Makassar meneruskan saldonya kepada Bank A yang ada di Kota Kendari. Nah, kemudian nasabah tersebut sudah bisa mencairkan uangnya di Bank A yang ada di Kota Kendari. Seperti itu. Begitulah mekanisme inkaso. Nah, jadi teman-teman kalau masih bingung bisa langsung bertanya di kolom-kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke, selanjutnya produk jasa pada perbankan syariah yang ketiga ada clearing. Nah, ini teman-teman juga baru mendengar. Jadi, clearing atau lebih biasa dikenal dengan nama Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau biasa lebih disingkat dengan nama SKNBI adalah jasa pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing yang bersifat retail atau bersifat rendah, bukan high value, baik atas nama peserta atau atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, jadi penyelesaiannya pada waktu-waktu tertentu saja. Misal coba penyelenggara SKNB ini teman-teman sudah tahu, bisa di pause kalau memang pengen dilihat toh. Kita langsung ke mekanismenya saja ya teman-teman. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Batas maksimal yang dapat dikeliringkan 1M karena ini termasuk retail value atau nilai transfer yang tidak bisa terlalu banyak. Maksimalnya sudah 1M saja. Maksimalnya 1M. Jadi teman-teman bisa lihat mekanisme SKNBI atau clearing. Jadi yang pertama, misal saya dan Bayu melakukan transaksi jual beli produk. Nah, saya tidak, karena produknya itu produknya dalam harga yang sangat besar, misal harganya 900 juta, saya tidak ada uang tunai, maka saya bisa memberikan cek sebesar 900 juta.
Nah, setelah saya serahkan cek tersebut kepada Bayu, sebelumnya, sorry, cek tersebut saya dapati sebelumnya dari Bank BRI yang ada di Kendari. Lahirnya cek tersebut dari Bank BRI yang ada di Kota Kendari. Nah, saya Asrea kemudian memberikan cek tersebut kepada Bayu atas bukti transaksi karena kita telah melakukan transaksi jual beli. Saya menyerahkan cek tersebut yang senilai 900 juta kepada Bayu. Kemudian Bayu ingin mencairkan cek tersebut. Maka Bayu harus menyerahkan cek tersebut kepada karena Bayu tidak memiliki Bank BRI Kendari, maka Bayu bisa memberikan cek tersebut kepada Bank BNI Kendari. Bank BNI Kendari. Karena Bayu mungkin nasabah dari Bank BNI Kendari. Nah, kemudian Bank BNI Kendari akan meneruskan cek dari Bayu ini kepada lembaga clearing. Lembaga clearing tadi yang teman-teman bisa lihat. Lembaga clearing itu ada Bank Indonesia, Bank Umum, penyelenggara transfer dana selain bank yang disetujui oleh Bank Indonesia. Namun kita ambil contoh di sini adalah BI. Jadi setelah cek Bayu sampai kepada Bank BNI, kemudian Bank BNI meneruskan cek tersebut kepada lembaga clearing. Lembaga clearing terus meneruskan cek tersebut kepada Bank BRI Kendari. Apakah benar-benar cek tersebut didapatkan atau dikeluarkan dari Bank BRI Kendari? Nah, setelah cek tersebut benar-benar dipastikan sudah keluar dari Bank BNI Kendari, Bank BRI Kendari, maka saldo dari Astrea saya, saldoku dikurangi sebesar 900 juta karena transaksinya tadi yang ada dicek 900 juta. Jadi Bank BRI mengurangi saldoku sebesar 900 juta. Nah, setelah dikurangi saldoku, Bank BRI Kendari memberitahukan atau mengkonfirmasi kepada BI. Setelah itu Bank BI meneruskan lagi kepada Bank BNI Kendari, meneruskan dananya juga sekalian sebesar 900 juta, dan kemudian BNI Kendari bisa memberikan dana 900 juta tersebut kepada Bayu. Nah, itu tidak jauh beda dengan inkaso tadi. Nah, ini cuma bedanya dia ada clearing atau ada pihak ketiganya begini. Nah, gitu. Dan ini juga clearing ini ada waktu-waktu tertentunya, ini bisa dilihat. Diselesaikan pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentunya, tidak langsung terselesaikan. Jadi misal ini, saya dapat contoh dari Google juga. Misal, di sini ada periode 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, periode 1 ini jam 8 sampai jam 9. Bisa dilihat, jam 8 sampai jam 9. Jadi ketika teman-teman melakukan clearing pada jam 9, karena kan ia melakukan clearing pada melakukan clearing pada periode pertama, yakni jam 8 sampai jam 9, maka teman-teman tidak bisa langsung mendapatkan hasil dari, tidak langsung bisa menarik uang tunai dari cek tersebut. Teman-teman harus menunggu. Menunggunya sampai kapan? Tunggu sampai habis selesai periode pertama. Karena periode pertama dari jam 8 sampai jam 9, maka teman-teman harus menunggu nanti di akhir-akhir atau di sekitar jam 9. Kenapa demikian? Karena teman yang transaksi seperti ini bukan cuma teman-teman, banyak orang. Jadi bank harus mengumpulkan transaksi-transaksi tersebut, kemudian dikirim satu kali ke lembaga clearing, tidak satu-satu. Begitu. Jadi data teman-teman, cek teman-teman dikumpulkan satu kali, kemudian dikirim ke clearing, ke lembaga clearing, kemudian setelah dikonfirmasi bla 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 bla, dikembalikan ke Bank BNI Kendari. Nah, setelah sudah semua dikonfirmasi bahwa memang surat yang sudah sesuai begitu, maka teman-teman bisa mencairkan atau mengambil tunai dana teman-teman di waktu akhir periode. Begitu. Jadi kalau tadi periode pertama tadi kan jam 8 sampai jam 9, maka teman-teman jam bisa mengambilnya di jam sekitar jam 9 gitu. Oh ya, mekanisme SKNBI juga ini sangat berbeda dengan mekanisme SKNBI berbeda dengan mekanisme inkaso, yang dimana inkaso ini termasuk juga mekanisme yang tidak bisa menggunakan dana yang besar. Kalau di SKNB ini bisa menggunakan sampai 1 miliar. Kalau di inkaso dia tidak sampai 1 miliar.
Nah, semua ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan transaksi yang tidak terlalu banyak, ya silakan di inkaso. Namun ketika sudah melewati batas 500 juta, kalau tidak salah itu berapa kan? Melewati batas 500 juta kah? Nah, teman-teman bisa melakukan mekanisme yang ada di SKNBI. Gitu. Jadi oke, itu saja. Jadi produk jasa yang keempat ini adalah BI-RTGS. Nah, BI-RTGS adalah Real Time Gross Settlement System. Jadi bisa digarisbawahi di sini adalah real time, real time. Nah, kalau SKNBI di sini ada perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jadi bedanya itu. Sebetulnya kalau mekanismenya tidak jauh-jauh beda, cuma di bedanya di situ. Nanti di akhir ada saya kasihkan penjelasan terkait perbedaan BRTGS dan SKNBI. Nah, ini bisa informasi-informasi yang bisa teman-teman lihat terkait BIRTGS. Jadi BIRTGS juga ini adalah pesertanya Bank Indonesia, Bank Umum, penyelenggara clearing atau settlement, lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Informasinya ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini juga batas minimal transfer dengan BIRTGS adalah 100 juta rupiah. Jadi BIRTGS ini adalah transfer dengan hack value. Kalau SKNB tadi retail value. Nah, retail value apa maksudnya retail value? Dia dananya tidak terlalu besar, masih di bawah. Tidak terlalu banyak. Maksimal nih 1 miliar. Jadi perbedaannya di sini bisa dilihat teman-teman ya. Kalau SKNB itu maksimal 1 miliar dimulai dari berapa tuh? Maksimalnya 1 miliar. Kalau BIRTGS minimal 100 juta. Kalau teman-teman ingin menggunakan sistem transfer BIRTGS, maka teman-teman minimal transfer 1 juta. Transfer 1 juta. Maksimalnya berapa? Maksimalnya tidak terbatas. Nah, itu kelebihannya dari BIRTGS. Karena dia memang transfer yang menggunakan transfer high value gitu. Nah, kemudian di periode waktu tertentu tadi terjadwal. Kalau BRTGS ini itu SKNBI terjadwal. Kalau BRTGS real time. Nah, jadi kalau BRTGS ini teman-teman, ketika teman-teman transfer, kita ambil contoh di sistem sini. Nah, kalau teman-teman transfer dananya teman-teman, misal dana Bayu dia transfer ke Bank BNI Kendari, maka teman-teman hanya menunggu beberapa saat saja, teman-teman bisa cairkan langsung dananya. Kalau menggunakan mekanisme SKNBI tadi kan harus menunggu sampai selesai satu periode. Nah, kalau ini dia real time, kalau BRTGS dia real time, langsung teman-teman bisa dapatkan dana teman-teman. Nah, itu real time per transaksi atau gross. Nah, namun ada plus minusnya tentunya. Nah, ini biaya likuiditas atau transfernya lebih mahal. Kalau SKNBI dia biaya likuiditasnya lebih kecil. Karena ya kalau mau menunggu ya tentunya biayanya lebih kecil. Kalau pengen yang instan tentunya harus dengan biaya yang lebih banyak. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh sedikit terkait transfer BRTGS. Teman-teman yang punya BRI Mobile bisa dibuka di transfer, kemudian kita transfer, ditambah penerima, kita ganti banknya karena harus dia menggunakan bank yang berbeda. Kita ganti bank BNI misal, karena saya kan bank bank BRI Mobile saya gunakan. Jadi sini bank BNI. Nah, ini ada metode transfer. Ini ada transfer RTGS. Kelihatan enggak? Ini RTGR. Transfer RTGS. Nah, iya nih. Biaya adminnya 30.000 guys. Mahal kali, Bang. Nah, ini juga tambahan sedikit. BIRTGS ini dia tidak setiap waktu dia bisa kita lakukan atau apa namanya? Transfer menggunakan BIRTGS ini hanya di waktu-waktu tertentu saja. Misal di sini hanya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 sore. Tidak tiap saat kita bisa menggunakan BIRTGS. Gitu aja sih. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi ini ada sedikit kata-kata dari imam kita, Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, thanks, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan yang saya paparkan.